Gerimis baru saja reda saat aku menginjakan kaki di stasiun Cawang, Jakarta Selatan. Jam di pergelangan tangan telah tergelincir dari angka 12. Bergegas aku melewati pintu keluar yang menuju ke terowongan. Hal ini mengingatkanku pada cerita horor tahun 2000-an saat aku nyaris tersambar kereta api. Aku janji akan mengisahkan pengalaman mengerikan itu di cerita misteri terbaruku di lain kesempatan. Aku mempercepat langkah saat melintasi terowongan sempit berpagar anyaman besi yang hanya muat satu orang. Tidak ada orang lain di sana, baik di belakang maupun di depanku. Dibanding suasana tahun 2000-an, ini jauh lebih baik dan nyaman karena sudah terpasang pagar dan lampu. Tapi berjalan di sini sendirian saat dini hari bukanlah pilihan tepat bagi perempuan sepertiku. Bergegas aku menaiki tangga berudak menuju jalan raya. Beruntung, di warung kopi ada beberapa tukang ojek yang sedang tidur. Aku pun segera mendaki dan sampai ke pinggir jalan raya. Beberapa meter dari Menara Saida yang terkenal sebagai tempat misteri bersarang. Tempat yang gelap, sendirian, membuat nyaliku seketika ciut. Beberapa menit aku berdiri di sana, sampai sesosok tubuh berkelebat dan terlihat berjalan mendekat. Mulutku tercekat, bibirku terasa keluh saat aku paksa melafalkan ta'awudz dan bacaan basmalah. "Mbak, mau kemana?" tanya sosok hitam dari kejauhan. Alhamdulillah, lega rasanya. Ternyata dia manusia, dan sepertinya petugas security Menara Saida. Terlihat dari seragamnya yang berwarna hitam. "Mau nunggu bis ke Mampang, Pak?" sahutku gugup. "Udah nggak ada, Mbak. Udah lama. Jalan kaki aja ke halte, terus naiki jembatan. Nah, nanti naik busway aja di sana, turun di Kuningan Barat." Lanjutnya, memberikan arahan jalan sambil menunjuk halte yang tidak terlihat karena terhalang kren. Aku pun mengikuti gerakan tangannya sampai ke halte Transjakarta yang ada di tengah MT Haryono, di depan Menara Saida. Saat ingin mengucapkan terima kasih, aku menoleh ke arahnya berdiri tadi, beberapa meter di belakangku. "Terima," kata-kataku menggantung di udara. Sosok berbaju hitam itu lenyap, meninggalkan udara dingin dan kesiur angin yang mengeluarkan hawa kematian. Sontak lututku lemas seperti tidak bertulang. Beberapa detik aku hanya bisa mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah bisa bernapas kembali, aku memaksa otakku agar tetap sadar. "Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pingsan, jangan pingsan." Sekuat tenaga, aku berusaha menyeret kaki yang terasa berat terpaku dengan pinggir jalan MT Haryono ini. Aku berusaha berlari sebisa mungkin, menembus gelapnya malam ke arah jembatan penyeberangan. Sampai tiba-tiba tubuhku membentur benda yang keras. Allahu Akbar, apalagi ini? Apa hantu security itu menyusulku? Apa malah genderuwo? Lalu aku mendongak. Ternyata tubuhku terbentur kren yang sedang terparkir di pinggir jalan, dekat tangga yang menuju jembatan penyeberangan. Aku kemudian mempercepat langkah dan berusaha agar secepat mungkin bisa mencapai halte Transjakarta, serta meninggalkan tempat yang terkenal angker dan penuh kisah misteri itu.
Seketika, aku teringat artikel yang aku baca di koran online tentang cerita horor seputar Menara Saida. Selain karena miring, gedung berarsitektur kuno bergaya Yunani ini kabarnya dihuni banyak hantu. Kabar yang beredar menceritakan bahwa Menara Saida dibangun di atas lahan kuburan yang beberapa jenazahnya belum dipindahkan secara layak. Jadi wajar saja kalau masyarakat sekitar sering melihat adanya penampakan hantu seram di menara itu. Di tempat angker itu juga sering ada penampakan kuntilanak berbaju merah. Menurut cerita, seorang satpam gedung pernah diminta mengantarkan seorang perempuan berbaju merah ke lantai 14. Setelah sampai ke tempat tujuan, wanita itu pun menghilang. Selain hantu berbaju merah, masih ada keranda mayat yang terbang dan muncul secara tiba-tiba. Hantu penunggu lift, hantu rubana yang usil, dan beberapa cerita horor dari penduduk yang tinggal di belakang menara. Teringat kisah-kisah misteri itu, bulu kuduku meremang. Serasa ada yang menyumbat 2 kantung udara yang ada di dadaku, hingga nafasku semakin ngos-ngosan. Dan sekarang bertambah lagi, hantu security. Aku semakin ketakutan. Aku pun berlari kencang dan berhenti di tengah jembatan penyeberangan. Seperti ada yang menggerakkan kepalaku. Refleks aku menoleh ke arah jendela-jendela Menara Saida yang gelap dan dingin. Darahku berdesir. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di balik kaca yang menghadap ke arahku. Di sana, di belakang jendela gelap itu terlihat bayangan putih bergerak. Bergoyang-goyang tertiup angin malam. Lagi-lagi bulu kuduku meremang. Ya Allah, tolong akhiri teror menakutkan ini. Aku pun kembali membuang pandangan ke arah jalan raya yang terlihat sangat sepi dan mencekam. Kuseret langkah dan mencoba berlari ke tengah jembatan penyeberangan dan berbelok memasuki pintu halte. Beruntung ada seorang petugas di pos jaga yang sedang terpekur memandang layar monitor. Setelah menempelkan kartu e-money, aku pun bergegas turun ke halte. Beruntungnya ada bis yang datang. Tanpa sudi memandang ke arah Menara Saida yang horor dan penuh cerita misteri, aku melompat ke dalam bis yang akan membawaku pulang. Masih ada 3 makam angker yang harus aku lewati setelah turun di halte Transjakarta menuju rumahku yang aman dan nyaman. Jam telah menunjukkan pukul 1:30 dini hari saat aku turun dari bus Transjakarta yang membawaku dari stasiun Cawang. Bergegas kutapaki koridor jembatan penyeberangan menuju halte Kuningan Barat. Bunyi ketukan sepatu memantul terbawa angin malam yang terasa begitu dingin meraba tengkuk. Langit Jakarta yang seharusnya ramai terasa begitu kosong dan gelap menggayut di sana. Aku mempercepat langkah menyusuri lorong yang terasa tidak berujung. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada aku dan suara langkah tanpa sosok yang mengikuti dari belakang. Ah, tidak mungkin ada hantu di belantara beton ini, pikirku dalam hati. Kemungkinan terakhir adalah seseorang yang sedang mengambil kesempatan dari pejalan yang tersesat sendirian seperti aku. Aku begidik. Usahaku untuk mengetahui sosok penguntit itu sia-sia belaka. Setengah berlari, aku berusaha mencapai pintu masuk halte. Di sana pasti aman, karena selalu ada petugas di pos. Saat aku menempelkan kartu untuk membuka palang halte,
Aku melirik ke arah petugas yang ada di balik kaca. Jantungku nyaris terlepas dari tempatnya bergantung. Laki-laki yang tadi kulihat ada di depan layar monitor telah berdiri di sebelahku dengan jaket dan kacamata serba hitam. Dengan nafas tersengal, aku berlari menuruni tangga berkelok yang arahnya berbalik ke jurusan aku datang tadi. Aku berdiri dengan kaki gemetar di halte Kuningan Barat. Hanya ada satu penumpang laki-laki yang berdiri mematung di ujung. Astagfirullah, sosok tinggi besar berjaket dan kacamata hitam itu bukankah yang tadi di sebelahku saat di pintu masuk? Kenapa dia sudah ada di sini? Tanyaku dalam hati. Aku mengeratkan jaket dan memasukkan kedua tangan ke saku. Teraba dingin di tangan kanan, sebuah korek api gas yang berfungsi ganda. Jarum panjang jam di dinding halte telah bergeser ke angka 9 saat bus yang aku tunggu tiba. Aku segera meloncat ke dalam dan duduk di depan, di bagian wanita. Aku pun menghela nafas lega. Siapa laki-laki misterius di halte bus tadi ya? Semoga dia tidak mengikutiku sampai ke dalam bus, gumamku. Beberapa menit perjalanan, aku sudah sampai di halte terakhir yang hanya berjarak 1 halte. Aku meloncat ke lantai besi yang dingin dan bergegas menaiki tangga dan berbelok ke kiri, lalu menuruni anak tangga yang sebagian sudah berkarat. Sesampainya di pangkalan ojek, suasana terasa semakin sepi dan mencekam. Tidak ada seorang tukang ojek pun di sana. Aku memutuskan akan berjalan kaki melewati jalan tembus membelah komplek menuju rumahku. Melewati jalan raya Kapten Tendean bukanlah pilihan yang baik, karena akan melewati makam Pulo yang angker. Bergegas, kuseret kaki memasuki gang di sebelah kantor dealer mobil asal Jepang yang sangat megah. Melewati masjid, dan mataku terpaku pada deretan kursi yang terpasang di tengah jalan masuk komplek. Sebuah tulisan di karton yang samar terbaca, "Komplek banjir." "Banjir, Mbak?" Sebuah suara parau mengagetkanku. Ku cari sumber suara dari balik tumpukan kursi dan beberapa motor yang terparkir di sana. Tiba-tiba saja, sesosok berkerumun sarung terlihat duduk di atas jok motor. Cepat sekali orang itu datang. Apa mataku memang kurang fokus hingga tadi tidak melihatnya? Pikirku. "Terima kasih, Pak," ujarku sambil secepat kilat berbelok dan meninggalkannya sendirian. Hanya ada satu jalan lagi menuju rumahku dari arah sini, melewati tengah makam Gang Jati. Di sana ada sebuah jalan setapak yang melewati tengah makam dan tembus ke sebuah jembatan kecil yang menghubungkan ke komplek di seberang. Langkahku semakin panjang membelah malam, menyusuri rumah-rumah petak kontrakan yang sedang terlelap di peluk sepi. Angin malam yang dingin menjatuhkan sisa-sisa air hujan ke wajahku. Cabang-cabang pohon yang meranggas terlihat seperti cakar-cakar setan yang siap mencengkeram batang leher. Sampai tiba-tiba, sebuah bayangan terasa berkelebat di belakangku. Aku semakin mempererat cengkeraman pada benda kotak panjang di saku jaket. Alat penyetrum ini memang selalu kubawa saat berpergian sendiri. Petak terakhir rumah kontrakan yang ada gerobak mie ayam di depannya aku lewati. Nisan pertama, kedua,
ketiga, pohon Kamboja, pohon kelor, dan terakhir gundukan tanah merah yang bertabur kembang 7 rupa juga berhasil aku lalui. Makam siapa yang harum bunganya masih tercium begitu menyengat itu? Tanyaku dalam hati. Aku begitu ngeri memikirkan nasib malang, sosok yang terbaring di dalamnya. Apa yang sedang ia lakukan di dalam sana? Jerit ratusan ekor kelelawar membuat nafasku nyaris terhenti. Sesosok bayangan hitam dari atas kerumbul pohon ara tua terbang ke arahku. Secepat kilat, tangan kananku mengeluarkan kotak persegi panjang berwarna perak dari kantung jaket. Memencet tombol dan menyambut arah datangnya bayangan tadi. Sebuah lengkingan panjang tertinggal di belakangku saat aku berlari keluar dari makam dan berhasil menjangkau mulut jembatan. Saat kaki kananku menginjak besi jembatan, tiba-tiba sosok hitam garis-garis terlihat bergelung malas menghadang jalan. Astagfirullah, ular welang, bisikku sendirian. Banjir yang merendam kompleks sampai ujung jembatan membuat ular ini keluar dari sarangnya dan mencari tempat aman. Tapi ular welang. Sontak, aku mengambil langkah surut ke belakang dan berbelok ke arah pemukiman penduduk. Dengan nafas memburu dan kaki nyaris mati rasa, aku berhasil menjauh dari jembatan dan menyusuri pinggiran makam Kang Jati. Sampai tiba-tiba, mataku terpaku pada seorang pemuda yang sedang duduk main gaple sendirian di pintu masuk makam. Ah, mungkin dia penjaga makam, pikirku. Tiba-tiba, bau anyir darah tercium begitu kuat dari arah dia duduk. Beberapa meter di depanku. Manik matanya berubah merah dan meneteskan darah. Demikian juga dengan jaket hitam yang ia kenakan. Terlihat robek di sana sini dan penuh darah hitam yang sudah mengering. Sinar bulan yang sedari tadi tersembunyi di balik layut awan tiba-tiba menyinari wajah pemuda itu. Kepalanya seketika terbelah dan terjatuh, serta menggelinding ke sebelah kakiku. Aku terpekik, kemudian berlari kencang menuju ujung gang yang berada di pinggir jalan raya. Tubuhku nyaris terhempas di trotoar. Kemudian terselamatkan oleh tanganku yang menjangkau sebuah tiang bambu. Aku berusaha berdiri. Kemudian terpeganglah sebuah kertas minyak berwarna kuning yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Meninggal dunia dengan tenang, Jerry bin Medi, RT 08, RB 02. Tiba-tiba semua terasa gelap. Saat terbangun, aku sudah ada di ruang instalasi gawat darurat RSUD terdekat. Suster jaga yang cantik terlihat duduk di meja kerjanya dan tersenyum menyapaku. Alhamdulillah, mbaknya sudah sadar. Tadi ada driver ojol dan warga yang mengantar kemari. Orang yang kemarin siang jadi saksi kecelakaan di depan halte. Kecelakaan apa, Sus? Tanyaku penasaran dengan suara yang lemah. Ketabrak bis. Korbannya seorang pengendara motor, pemuda berjaket hitam. Ia tidak mengenakan helm hingga kepalanya terluka parah. Mendengar itu, dunia terasa berputar dan gelap kembali datang.